Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya Panglima. Coba-coba mengganggu itu akan saya hajar nanti. Ada barbaju loreng menurunkan Baleno Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di pagi hari saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya. Tetap. Keputusan untuk melempar handuk ke arena pertarungan oleh Habib Rizik Syihab adalah keputusan yang sangat-sangat tepat. Bagaimana tidak, seandainya Habib Rizik terus berupaya untuk melanjutkan langkah bidak caturnya ke depan, maka bukan tidak mungkin ada banyak pion-pion putih yang berguguran. Bisa dibayangkan seandainya Habib Rizik tidak menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada Sabtu pagi tanggal 12 Desember 2020. Sementara pada tanggal 10 Desember atau 2 hari sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka bersama dengan kelima rekannya atas dugaan pelanggaran pasal 160 dan pasal 216. Ditambah lagi, 3 hari sebelum Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka, 6 orang laskar khusus FPI ditembak mati polisi di jalan tol Jakarta Cikampek di kilometer 50. Walaupun pihak kepolisian memiliki banyak bukti yang kuat, namun kronologi dari peristiwa ini masih simpang siur. Menurut keterangan polisi, aparat terpaksa menembak laskar FPI karena berusaha menyerang polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Sedangkan menurut pihak FPI, keterangan polisi tersebut tidaklah benar. Bahkan Munarman, Sekretaris Umum FPI, membantah dengan keras dan menyatakan bahwa laskar FPI terbiasa dengan tangan kosong. Menurut Munarman, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sebuah pembantaian dan pelanggaran HAM berat. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kita kembali ke seandainya Habib Rizik tidak menyerahkan diri dan malah melakukan perlawanan yang seperti biasanya dilakukan. Di mana karakter Habib Rizik yang keras, berani, dan sepertinya urat takutnya sudah putus, selama ini selalu melakukan perlawanan kepada pemerintah meskipun sedang terasing di negeri orang.
maka langkah pihak kepolisian adalah melakukan penangkapan ke pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik di mana lokasi terakhir Habib Rizik berada sebelum menyerahkan diri. Penangkapan akan dilakukan dengan atau tanpa perlawanan. Namun jika mengingat kondisi psikologi dari masa FPI yang baru saja kehilangan 6 orang anggotanya, maka perlawanan atau bentrokan akan sangat sulit untuk dihindarkan. Akan terjadi pertempuran tidak seimbang di Megamendung, dan siapapun bisa saja menjadi korban, sekaligus melegitimasi bahwa FPI adalah organisasi ekstrim, radikal, dan teroris. Didukung dengan narasi-narasi yang sudah mulai terbangun, di mana beredar foto-foto lama simpatisan FPI banyak bertebaran dengan membawa senjata, video-video tindak kekerasan yang dilakukan FPI kembali bermunculan, bahkan ada video anggota FPI yang sedang praktik menggorok leher orang pun kembali viral. Hal tersebut mematahkan bantahan dari Munarman yang menyatakan Laskar FPI terbiasa dengan tangan kosong. Dikutip dari suara.com, mantan Kepala Bais TNI, Sulaiman Ponto menyatakan, berdasarkan hukum humanitarian internasional, tindakan yang dilakukan oleh Laskar FPI sudah termasuk dalam syarat-syarat yang bisa jadi sasaran tempur negara, mulai dari wilayah kekuasaan, pemimpin, hingga seragam dan organisasi yang terstruktur melawan negara. Konflik horizontal pun akan terjadi. Perlawanan kepada polisi akan terjadi di mana-mana. Kita tahu anggota FPI tersebar di seluruh Indonesia dengan terfokus di Jawa Barat dan Jakarta sebagai basis mayoritas FPI. Namun di sisi lain perlu diingat, Polda Metro Jaya di sini tidaklah sendirian. Ada Panglima TNI yang sudah menyatakan sikap dan didampingi oleh para panglima perangnya. Ada Pangdam Jaya yang telah berhasil mengembalikan kepercayaan sebagian besar masyarakat kepada pihak aparat keamanan. Ditambah ada 33 wilayah Kodam lainnya, ada banyak ormas yang selama ini membenci dan menjadi musuh FPI baik di Jakarta maupun wilayah lain di Indonesia, dan ada banyak lagi masyarakat silent majority yang selama ini sudah gerah terhadap tindak tanduk FPI. Walaupun dengan perlawanan, namun FPI akan terjepit, dan yang akan kalah nantinya sesungguhnya bukanlah FPI, namun seluruh rakyat Indonesia yang harus menerima konsekuensi. Perlu dicatat bahwa FPI juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Hal ini mengingatkan kita ke kejadian 55 tahun silam di mana RPKAD di bawah Komando Sarwo Edi Wibowo dan dibantu oleh masyarakat yang anti komunis, khususnya kaum santri dan ulama NU melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap PKI, baik kader partai maupun organisasi sayapnya seperti Gerwani maupun Pemuda Rakyat. Mereka dianggap mencoba untuk melakukan pemberontakan namun gagal pada gerakan 30 September yang menewaskan 7 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, akhirnya PKI dibubarkan dan resmi menjadi organisasi terlarang di negeri ini. Keputusan mengangkat bendera putih yang dilakukan oleh Habib Rizik sangat perlu diapresiasi karena jika melihat sejarah, selama 22 tahun ini tidak pernah Habib Rizik selunak sekarang ini. Terbukti dengan videonya yang diupload di channel Front TV beberapa jam sebelum Habib Rizik menyerahkan diri, di mana Habib Rizik meminta agar polisi tidak mengerahkan massa yang berlebihan untuk melakukan penangkapan, karena selain akan menimbulkan kerumunan, juga akan menarik perhatian dari masyarakat. Saya ingin menyampaikan kepada Polda Metro Jaya agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Itu hanya akan mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian ditambah lagi juga menguras tenaga, dan yang paling berbahaya adalah mengundang perhatian masyarakat sehingga nanti terjadi kerumunan. Nah, begitu terjadi kerumunan, nanti ada pihak ketiga sebagai provokator membuat kegaduhan, dan ini akhirnya bisa merugikan kita semua. Hal ini kembali membuktikan bahwa Habib Rizik tahu betul dan sangat sadar bahwa yang akan menuliskan dan mencatat sejarah nantinya adalah mereka yang bisa memenangkan peperangan. Dia tidak ingin FPI, organisasi yang dia bangun dari bawah, menjadi hancur dan tercatat dalam pelajaran sejarah bangsa ini sebagai organisasi terlarang.
Analisa ini tentu saja ngawur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena mungkin saja Habib Rizik sudah mempersiapkan strategi baru, yakni melawan dengan cara yang elegan seperti yang dia sampaikan di acara pemakaman ke-6 anggotanya. Ya, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya kawan. Dan secara umum kesimpulannya adalah kami sebagai masyarakat awam dan rakyat kecil sangat berharap agar Habib Rizik terus bisa mengkritik pemerintah, tapi kritik yang objektif dan konstruktif. Jadilah ulama untuk seluruh umat Islam Indonesia. Tetaplah berdakwah dengan keras dan berani, tapi hindarilah kalimat-kalimat yang menyakiti perasaan kelompok atau pihak lain. Percayalah, keputusan Anda menyerahkan diri adalah keputusan yang benar, dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI adalah untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas, untuk keamanan dan untuk keutuhan bangsa dan negara. Semoga di masa depan FPI bisa ikut andil dalam membangun negeri ini menuju ke arah yang lebih baik.